Bismillah, ketemu lagi. Kalau kita bicara smartphone flagship, 99,7% flagship yang beredar di muka bumi ini menawarkan experience yang nyaman dipakai, pasti kencang, pasti mewah. Tapi kalau kita bicara smartphone flagship yang resmi dan paling realistis, paling masuk akal buat dibeli saat ini, kayaknya Samsung Galaxy S22 Ultra ini adalah kandidat terkuatnya, dan berikut adalah alasannya. Video ini gue bikin berdasarkan experience setelah mencoba sekian banyak smartphone flagship, baik yang resmi maupun gak resmi, terutama yang beredar setahun belakangan, dan Galaxy S22 Ultra bisa dengan mudah keluar sebagai kandidat flagship resmi paling masuk akal karena 7 hal berikut ini. Kita mulai dari pilihan warnanya dulu. Berapa banyak smartphone flagship resmi yang punya opsi warna selengkap dan semenarik Galaxy S22 Ultra? Kayaknya dikit banget. Secara global, S22 Ultra ini punya lebih dari 5 pilihan warna, tapi di Indonesia untuk saat ini ada 4 warna yang bisa dipilih. Suka yang netral bisa pilih Phantom Black atau Phantom White, biar kata warnanya basic tapi warna hitamnya ini kelihatan sangar banget, sementara warna putihnya cantik banget. Atau kalau mau yang agak lebih berwarna tapi tetap elegan, ada green atau burgundy seperti yang gua punya. Semua warnanya punya finishing matte, jadi nggak perlu sering-sering ngelap backdoornya karena kotor sidik jari. Gua pun bingung waktu mau milih warnanya, pengen putih tapi takut bini gua ngiler minta beliin, pengen yang hijau tapi sebelumnya udah pakai Z Fold 3 warna hijau. Akhirnya pilihan jatuh ke burgundy karena nggak pernah pakai warna begini sebelumnya. Warnanya ini merah tapi soft alias merah kalem dan tetap elegan. Cuma ada 2 smartphone flagship di muka bumi yang punya pilihan case dan aksesori bejibun, yaitu Samsung dan Apple. Ini menjadi hal yang sangat menguntungkan buat kita para user. Gue udah beberapa kali ngerasain repotnya nyari casing HP flagship sampai harus beli dari Inggris. Itu pun cuma ada model case yang biasa banget, rada edan sih ya kalau diinget-inget. Gue beli casing TPU transparan harga 100.000 dari Inggris. Sebenarnya ada juga casing officialnya tapi harganya jutaan, gak masuk akal. Sementara pas pakai S22 Ultra, gue cari anti gores dan casingnya di Topet, pilihannya udah banyak banget. Padahal HP-nya aja belum dijual resmi, masih pre-order. Kita mau cari casing yang kayak gimana juga banyak. Dari yang murah 100.000 sampai yang mahal, dari merek antah berantah sampai yang terkenal, dari yang model polosan, tipis, tebel, armor, stylish, dan model bapak-bapak itu juga ada. Hal begini tuh sangat bisa memberikan kenyamanan sekaligus kesenangan dalam menggunakan sebuah smartphone. Inilah benefit kalau pakai HP flagship dari merek paling terkenal. Hampir setiap tahun Samsung merilis HP flagship, banyak fans yang menjerit minta Samsung ngedatengin versi Snapdragon. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya momen yang dinanti tiba juga. Kita tahu S22 Ultra juga punya varian Exynos dengan GPU AMD. Nggak perlu kecewa kalau yang masuk resmi adalah versi Snapdragon, karena ada kabar kalau GPU varian Exynos ternyata tidak sekencang Adreno di Snapdragon. Untuk kita yang tinggal di Indonesia tentu udah sangat familiar dengan chipset flagshipnya Qualcomm, walaupun diterpa masalah overheating khusus kalau dipakai buat main game berat seperti Genshin Impact. Tapi Snapdragon 8 Gen 1 ini gimana pun juga adalah chipset tertinggi Qualcomm dengan kemampuan komputasi terbaik di kelasnya, dan kabar baiknya Samsung cukup bisa menjinakkan chipset ini. Parameternya adalah stress test diterima. Kebanyakan smartphone Snapdragon 8 Gen 1 itu punya stability 50-an%. Galaxy S22 Ultra ini mencatatkan stability 66%. Hasil ini juga dibantu cooling vapor chamber yang ada di smartphone ini. Jadi dengan kata lain, gejala overheat ketika digeber main game seberat Genshin Impact ternyata tidak terjadi pada S22 Ultra, alias suhunya aman terkendali. Dan yes, gue seneng banget akhirnya flagship Samsung di Indonesia udah pakai Snapdragon. Flagship zaman sekarang pasti punya layar kelas atas semua, tapi kalau diadu rasanya layar S22 Ultra masih jadi yang paling spektakuler, bisa mengungguli para pesaingnya walaupun tipis-tipis aja bedanya. 2 tahun lalu gua pernah pakai beberapa flagship yang layarnya black crush atau tin, bahkan di salah satu smartphone flagship dari Jepang yang hitungannya masih keluaran terbaru pun gua masih tuh ngerasain ada sedikit black crush. Tapi di S22 Ultra, selain tentunya desain layarnya modis karena melengkung, kualitasnya ternyata juga aman banget. Brightness-nya tinggi, warnanya nggak oversaturate, dan buat nonton film horor juga masih enak, nggak terlalu kegelapan. Dan satu lagi yang paling killer adalah comeback-nya S Pen secara natif alias built-in. Bayangin ya, udah bertahun-tahun eksis stylus terbaik di smartphone, sampai saat ini masih dipegang S Pen-nya Samsung. Belum ada yang bisa bikin tandingannya bener-bener melenggang sendirian tanpa saingan.
Kalau bahas daya ngecas 45 watt sekarang ini rasanya udah biasa banget karena udah ada yang jauh di atas itu. Tapi kenyataannya fast charging S22 Ultra memang cuma 45 watt aja. Meski kalau diukur secara angka bisa dibilang kalah dari HP mid-range China yang udah 65 watt, tapi tentunya ada alasan tersendiri di balik hal ini. Kalau kita perhatiin brand smartphone non-China kayak Samsung atau brand besar lain dari US atau Jepang, semuanya nggak ada yang ngasih fast charging terlalu tinggi. Setelah gue cari tahu ini karena mereka cari aman, mau baterai HP buatannya itu tahan lebih lama tapi tetap efisien. Dan 45 watt ini bisa dibilang efisien, ngecas HP dengan daya 65 watt itu butuh waktu sekitar 50-an menit, kalau daya 120 watt sekitar 40-an menit, dan daya 45 watt sekitar 60-an menit. Jadi dengan daya beda jauh, tapi durasi full charge-nya cuma beda-beda tipis aja, selisih 10 menitan. Karena yang bedain itu pas ngecas awal-awalnya aja, kalau baterai udah nyampe 80% dia bakal sama-sama melambat. Tapi berhubung Samsung nggak ngasih backup casannya, kita jadi harus beli sendiri, usahain beli charger official dari Samsung, atau kalau mau third party pilih yang bagus. Misalnya kayak yang gue pakai ini Acmic, ada yang 45 watt atau 65 watt, size-nya compact, materialnya ABS polikarbonat tahan api, dan ada smart protection biar nggak overcharge. Kalau nggak salah ini garansinya sekitar 18 bulan. Kalau ngomongin HP flagship, kamera udah nggak mungkin dilewatin. Apalagi Galaxy S adalah seri dengan kamera terbaik dari Samsung. S22 Ultra ngasih kita benefit multi kamera dengan komposisi yang mantep. Dan tahun ini boleh dibilang adalah tahunnya lensa tele karena era ultrawide udah biasa, era portrait juga udah lewat. Bahkan sekarang HP murah aja udah punya lensa portrait dan ultrawide. Tapi kalau lensa tele sekarang ini cuma di HP-HP mahal aja adanya. Nah, S22 Ultra punya lensa teleperiskop 10 kali optical zoom yang kualitasnya sangat membagongkan, beneran bersih, beneran halus, cakep. Dan saat ini susah buat nyari HP yang punya lensa teleperiskop sampai dengan 10 kali optical zoom. Selain itu ada dua improvement lain dari kameranya yang joss, yaitu perekaman video low light-nya yang sekarang proper banget, minim noise dan minim getaran. Jadi artinya kita bisa dapetin hasil yang layak, nggak cuma ngerekam pas siang tapi juga pas rekam malam atau rekam di tempat low light. Dan satu lagi, video portraitnya somehow menurut gua lebih rapi dibanding brand sebelah yang bawa embel-embel sinematik. Tapi bahas kamera HP flagship sekelas S22 Ultra kayaknya emang nggak bisa sesingkat ini. Nanti gue bakal bikin video khusus untuk bahas kameranya sekitar bulan Maret, tungguin aja. Oke, sebenarnya di luar 6 hal barusan masih banyak alasan lain yang membuat S22 Ultra ini pantas menyandang gelar flagship resmi paling rasional. Tapi gue tambahin beberapa dan jadiin satu di poin yang ini, di poin lain-lain. Yang perlu dimention di sini adalah UI-nya makin kesini makin ringkas, makin responsif, tapi tetap enak dilihat, cocok lah buat semua kalangan. Even buat orang tua pun gampang dioperasiinnya karena menu-menunya nggak ribet. Dan kabar baiknya HP ini bakal dapat update OS versi terbaru selama 4 tahun, joss banget. Belum lagi service centernya, ya memang yang namanya pengalaman ke service center itu pasti ada yang ngerasain cepet, ada juga yang ngerasain lama. Tapi overall kalau yang namanya service center Samsung ini biar gimana pun jumlahnya ini banyak dan standar pelayanannya ini oke. Termasuk ada yang namanya Samsung Care Plus. Ini kalau kita ikutan bisa dapat garansi full 2 tahun buat segala macam kerusakan. Kalau misal nggak bisa dibenerin, ini bakal diganti unit baru dan proses servisnya itu bisa antar jemput. Terakhir, paling soal bonus benefit ya. Gue belum tahu benefit yang ditawarin untuk S22 Ultra ini apa. Kalau dulu pemilik Z Fold 3 bisa dapat parkir khusus di mall-mall tertentu. Kepake banget kalau nge-mall, jadi enak nggak pusing nyari parkiran. Oke, kayaknya udah segitu aja racun yang mau gue sampaikan soal S22 Ultra. Pesan gue cuma satu, yang udah pre-order congrats dan semoga HP-nya cepet sampai. Dan buat yang masih ragu mau PO, apalagi yang kalian tungguin, mending hemat-hemat, jangan banyak jajan yang lain, duitnya simpan buat PO S22 Ultra. Joss!